Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ramadana syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wa akramil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Raya Al-Kautsar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan memujinya, dengan mengagungkan asma'nya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli syai'. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Barangkali ada sebagian di antara kita yang kemarin dalam 2 tahun terakhir ini mengalami penyakit terkena virus COVID-19. Barangkali ada yang merasakan nikmatnya terkena virus itu, sampai tidak bisa berbicara, tidak bisa tidur, tidak enak makan, tidak enak minum. Kesulitan kita hadapi dalam tubuh kita. Barangkali ada juga di antara kita yang selamat tidak terkena wabah COVID itu. Tapi kita ingat juga betapa banyak saudara-saudara kita yang Allah panggil keharibaannya wafat dengan sebab virus COVID-19. Ta'addudul asbab wal maut wahid. Boleh jadi banyak sebab orang meninggal, tapi memang kematian itu satu, ya kematian menghadap Allah. Tapi kita, masyaallah hadirin subhanallah, kita walaupun mungkin pernah terkena sakit, walaupun mungkin pernah menderita, walaupun mungkin menghadapi kesulitan ekonomi, walaupun menghadapi kesulitan yang lain-lain, tapi kita Allah anugerahkan kita sehat malam ini, Allah anugerahkan kita ketemu Ramadan lagi, Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Anugerah yang luar biasa, ma'asyiral hadirin. Kita tentu teringat, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti ajaran beliau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul Ramadan. Kita datang ke sini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
Karena qiyamul Ramadan itu disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita melaksanakan ini karena kita cinta kepada Rasulullah, kita ikuti ajaran beliau. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ayat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk yang jelas, yang membedakan mana yang benar, membedakan mana yang baik, mana yang perlu dilaksanakan, mana yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menyaksikan kehadiran bulan suci Ramadan wajib dia melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sering mendengar, kita sering membaca bahwa Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Di satu sisi, keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Keagungan bulan suci Ramadan karena di dalamnya, pada bulan itu diturunkannya Al-Quran, mukjizat terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab suci yang Allah jaga dari sejak diturunkan sampai hari akhir nanti. Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga kesucian Al-Quran itu. Betapa mulianya bulan suci Ramadan, betapa agungnya bulan suci Ramadan, karena di bulan itulah Al-Quran diturunkan. Betapa mulianya, betapa istimewanya bulan suci Ramadan, karena di bulan itulah diwajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa, kata Allah, adalah ibadah yang langsung diterima, langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu li, kata Allah, wa najzibih, Allah yang akan membalas ibadah puasa. Demikian istimewanya bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, apakah kita bisa merasakan keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan itu? Ramadan mulia dari Allah, Ramadan agung menurut Allah. Apakah kita bisa merasakan, kita bisa menikmati keagungan dan kemuliaan Ramadan itu? Ma'asyiral hadirin wal hadirat, malam ini saya sangat terharu sekali, bangga sekali. Masjid Al-Kautsar penuh, dan saya berdoa berharap jumlah jamaahnya tidak berkurang sampai malam ke-30 Ramadan, bahkan kalau perlu bertambah, mungkin sampai 30 atau mungkin 29, kita tidak tahu, Allah alam, nanti kita lihat. Tapi insya Allah ini menunjukkan kebahagiaan kita, kesukacitaan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita merasakan keagungan dan kemuliaan Ramadan? Saya ingin mengilustrasikan, ada sebuah kisah pada masa Khalifah Al-Hajjaj di Bani Umayyah. Khalifah satu ketika ingin berbagi kebahagiaan dengan rakyatnya. Dia perintahkan pegawai istana untuk mengundang orang ke istana. Siapa yang diundang? Orang yang kira-kira kalau diajak makan sama khalifah itu akan bahagia, akan senang. Maka pengawal istana itu keliling ke kampung cari siapa kira-kira orang yang akan senang kalau diajak makan di istana. Ditemukanlah seorang pengembala. Hari itu bukan Ramadan. Ditemukan penggembala yang sedang menggembalakan kambing di tengah panas terik matahari.
diundang, ayo ikut ke istana, raja mau bertemu. Begitu ketemu langsung diajak, mari kita ke ruang makan. Di hadapan di meja makan sudah terhidang makanan yang luar biasa nikmat, jumlahnya banyak, pilihan berbagai macam makanan yang istimewa yang mungkin boleh jadi penggembala ini belum pernah merasakannya atau bahkan mungkin belum pernah melihatnya. Lalu raja mengatakan, khalifah mengatakan, mari kita makan. Penggembala itu mengatakan, yang mulia, terima kasih Anda sudah mengundang saya untuk makan, tapi mohon maaf, saya sudah menerima terlebih dahulu undangan dari yang lebih mulia dari Anda. Khalifah bertanya, apakah ada orang yang lebih mulia dari saya? Siapa yang lebih mulia dari saya? Saya sudah menerima undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Hari ini saya berpuasa, sehingga mohon maaf saya tidak bisa memenuhi undangan raja. Apakah engkau berpuasa di tengah siang hari yang terik begini? Ya, bahkan saya berpuasa di panas yang lebih terik dari hari ini. Tapi cukup hari ini saja kamu batalkan puasa kamu, toh besok kamu masih bisa puasa lagi. Kapan kamu bisa makan menikmati hidangan yang istimewa ini, makanan yang belum tentu kamu temukan seumur hidupmu? Lihat, lezat sekali. Yang mulia, saya bisa saja membatalkan puasa saya kalau Anda bisa menjamin besok saya masih hidup untuk puasa. Anda bisa jamin besok saya masih hidup untuk puasa? Ya tentu tidak, hanya Allah yang tahu. Kalau Anda tidak bisa menjamin saya masih hidup besok untuk puasa, lalu kenapa Anda memaksa saya untuk batalkan puasa saya, menggantinya esok hari yang belum tentu saya bisa laksanakan? Masih dicoba, dirayu lagi. Coba lihat hidangan ini, Anda mungkin tidak pernah merasakannya, betapa lezatnya hidangan ini. Anda bisa lihat lagi, lezat sekali hidangan ini. Yang mulia, yang membuat hidangan itu lezat dan nikmat bukan kokinya, bukan Anda, bukan siapapun. Yang membuat hidangan itu lezat dan nikmat adalah karena Anda dianugerahi afiah, dianugerahi kenikmatan untuk bisa menikmati makanan, dianugerahi kesehatan untuk bisa menikmati hidangan, dianugerahi rasa ingin makan yang bisa Anda menikmati hidangan itu, bukan pada makanan. Makanannya boleh jadi enak, boleh jadi lezat, tapi kalau tubuh Anda tidak sehat, kalau rasa ingin makan Anda tidak ada, rasa lapar Anda tidak miliki, makanan itu tidak terasa apa-apa. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin merasakan virus COVID merasakan betul itu. Makanan banyak dari tetangga kiri kanan nganterin ke rumah kita atau dari manapun, tapi karena ada virus itu rasanya susah sekali mau makan, hambar semuanya, tidak enak rasanya. Tapi makanan yang mungkin murah, sederhana, begitu kita dimiliki appetite, rasa ingin makan yang sangat, rasa lapar, rasa ingin yang kuat, makan yang sederhana pun hanya nasi dengan tempe goreng, nikmatnya luar biasa. Jadi yang membuat makanan lezat, makanan itu adalah diri kita, jiwa kita. Begitulah ma'asyiral hadirin wal hadirat, Ramadan ini hadir, Allah jadikan Ramadan itu mulia, Allah jadikan Ramadan itu agung, Allah jadikan Ramadan itu istimewa. Tapi keagungan, keistimewaan, kemuliaan Ramadan terletak pada jiwa kita masing-masing. Apakah kita menganggap Ramadan itu istimewa? Apakah kita menganggap Ramadan itu mulia? Apakah kita menganggap Ramadan itu agung? Kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita isi Ramadan itu dengan sikap-sikap yang positif, dengan ibadah-ibadah, baik itu ibadah mahdoh, langsung ibadah kepada Allah, puasa, tadarus, qiyamul lail, maupun ibadah lain yang sosial,
membantu tetangga, berbagi makanan, berbuka dengan orang yang membutuhkan, dengan tetangga kiri kanan kita, berbagi senyum, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Semua ibadah yang kita lakukan menandakan bahwa kita mensyukuri kehadiran Ramadan dan kita betul-betul merasakan keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Tergantung pada jiwa kita, hati kita. Ada loh saudara-saudara kita yang datang Ramadan malah sempit hatinya. Aduh, puasa lagi. Aduh, lapar lagi. Mana panas lagi kalau siang sekarang. Ada yang berpikir begitu. Ada yang menganggap Ramadan itu sebagai beban. Atau ada juga yang bersyukur kehadiran Ramadan tapi dia bersyukurnya dalam hal lain. Alhamdulillah Ramadan datang, untung banyak ini bulan ini. Kesempatan untuk jualan sana, jualan sini, nawarkan sana, nawarkan sini. Betul, itu kesempatan dan boleh dimanfaatkan. Tapi kita ingat, itu kita terima, kita lakukan dalam rangka kita mengagungkan bulan suci Ramadan. Dalam rangka kita mensyukuri bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambut, kita masuki, kita berada di hari pertama, malam pertama bulan suci Ramadan. Kita sambut dengan kegembiraan, kita mantapkan niat kita. Kita niatkan puasa 1 bulan penuh, kecuali nanti yang ada uzur dan halangan lainnya. Tapi kita niatkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Kita niatkan untuk qiyamul lail, qiyamul Ramadan 1 bulan penuh. Kita niatkan untuk banyak bersedekah. Kita niatkan untuk banyak membantu orang lain. Kita niatkan untuk banyak berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kita niatkan untuk banyak tadarus Al-Quran. Kita niatkan banyak untuk menambah ilmu pengetahuan agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin kita orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebenar-benarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan Allah ampuni semua dosanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita minasyakirin la'allakum tashkurun, orang-orang yang bersyukur dengan kehadiran Ramadan. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang beroleh petunjuk sehingga kita bisa melaksanakan seluruh ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melaksanakan seluruh ibadah apapun di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tutup pintu kemaksiatan yang mungkin kita lakukan. Allah ampuni dosa kita, Allah terima ibadah kita. Mudah-mudahan sampaian yang singkat ini ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan buat saudara jamaah sekalian. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesehatan, iman yang kuat, hati yang lapang, ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.